لغة القرآن وخير نبي سكناها الروح كما أمي. لغة القرآن وخير نبي سكناها الروح كما أمي. الحمد لله الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا بجميع محامده كلها علمنا منها وما لم نعلم. الحمد لله الذي يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. ربنا لك الحمد والشكر كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. سبحانك اللهم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا بربوبيته وإرغاما لمن جحد به وكفر. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله خير نبي أرسله الله إلى العالم كله بشيرا ونذيرا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. وأوصيكم أيها المؤمنون ونفسي المذنبة بتقوى الله تعالى، وأوصيكم وإياي على طاعته واستغفره بالذي هو خير. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. أما بعد فيا عباد الله. Jemaah-jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini mari kita mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di hari Jumat yang mubarakah ini kita dituntun dan ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berada di masjid ini. Dan ini tentu karunia yang besar dari Allah pada kita per individu yang kita perlu syukuri pertama-tama saat ini dengan ungkapan alhamdulillahirabbil alamin. Jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Ar-Ra'd ayat 11. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan merubah nasib suatu kaum sampai kaum itu dapat merubah apa yang ada di dalam diri mereka. Ayat ini dalam pandangan ulama dan para ulama tafsir mengatakan bahwa ini adalah satu prinsip peradaban yang dicanangkan di dalam Al-Quran, dan bahwa setiap insan dan setiap komunitas tentu ingin menuju kepada kemajuan-kemajuan yang tentu dilihat dari kemajuan fisik secara pertama, yang kedua adalah kemajuan dalam bidang dalam hal substansi, dan semua itu terjadi pada setiap generasi demi generasi, dan bahwa itu tidak akan bisa dicapai kecuali apabila seorang insan yang menginginkan kemajuan pada dirinya, pada komunitasnya, dan pada bangsanya, melainkan harus memulai dari dirinya sendiri. Sebab pada diri manusia ada beberapa kekotoran dan kekurangan yang hampir semua manusia itu tahu apa ini. Yang pertama tentu berhubungan dengan akhlak kepribadian masing-masing. Setiap insan bisa saja jatuh kepada perilaku kekhilafan dalam berucap dan bertindak.
sehingga penyakit-penyakit lisan terlebih dahulu harus dia singkirkan sebelum dia melangkah kepada kemajuan itu sendiri. Maka kebohongan, kemudian ingkar, kemudian berkenaan dengan ghibah dan seterusnya, itu adalah merupakan penyakit lidah yang pertama yang harus dihindarkan oleh seorang insan yang ingin menginginkan kemajuan. Yang kedua adalah penyakit-penyakit batin yang juga menyertai dan menghalangi kemajuan setiap insan, yaitu berhubungan dengan kedengkian, kesyirikan, kekufuran, dan keingkaran-keingkaran yang tersembunyi. Yang ketiga adalah penyakit-penyakit keangkuhan secara fisik dan perbuatan terhadap tatanan-tatanan yang ada dan aturan-aturan yang telah ditetapkan bersama. Ini tidak akan mungkin dicapai satu kemajuan kecuali dengan cara harus kembali kepada diri masing-masing. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Oleh karena itu, tidak heran dalam perspektif sejarah Islam kita melihat bahwa sebelum Rasulullah SAW diutus jadi seorang rasul, terlebih dahulu Allah Subhanahu wa taala menempa dirinya mulai dari kecil sudah menjadi orang al-amin sampai Rasulullah SAW dewasa. Ketika Nabi SAW mempersiapkan generasi yang akan melakukan lompatan yang begitu jauh ke depan, maka Nabi disunnahkan dan diharuskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan proses hijrah ke Madinah, membawa sahabat-sahabatnya menuju ke Madinah dan menempatnya mulai dalam diri sendiri sebelum dapat membentuk satu komunitas yang dapat melakukan lompatan yang besar. Maka orang-orang yang hijrah ke Madinah telah meninggalkan seluruh kekalutan diri dan rasa-rasa tamak serta kesombongan yang ada di dalam dada. Bagaimana dengan orang-orang yang ada di Madinah? Begitu juga orang-orang yang ada di Madinah. Mereka itu ditempa, diuji untuk menyambut orang-orang yang menjadi tamunya, yang akan menjadi saudaranya, dengan penuh keikhlasan dan penuh ketabahan, dan tidak meninggalkan satu keraguan sedikit pun di dalam dirinya, sehingga perilaku mereka Allah Subhanahu wa taala sangat puji, terutama kepada kaum Ansar yang merupakan materi utama daripada kemajuan pada zaman sahabat adalah kaum Muhajirin bersatu padu dengan kaum Ansar. Bagaimana dengan orang Ansar? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hasyr ayat 9. Walladzina tabawwa'u daral imana min qablihim. Orang-orang yang menempati pemukiman di Madinah dan memiliki keimanan sebelum orang-orang Muhajirin itu berhijrah kepada mereka. Yuhibbuna man hajara ilaihim. Mereka senantiasa mencintai orang-orang yang datang sebagai tamunya, sebagai Muhajirin. Wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu. Dan mereka tidak mendapatkan atau mereka telah menghilangkan dari dalam dada mereka keperluan hajatnya terhadap apa yang mereka berikan kepada kaum Muhajirin. Wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Dan mereka senantiasa mengutamakan
para tamunya kaum muhajirin daripada diri mereka, walaupun mereka juga memiliki hajat. Wa man yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Barang siapa yang dapat mencegah kekikiran yang ada pada dirinya, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang muhajirin dan orang-orang ansar di saat ingin mengimplementasikan kemajuan yang dicanangkan dalam Islam di bawah pimpinan Rasulullah SAW, metode yang pertama yang dilakukan adalah tarahum fima bainahum, yaitu saling menyayangi di antara mereka. Kaum muhajirin menyayangi orang ansar dan kaum ansar menyayangi kaum muhajirin. Dua-duanya bersatu padu, la yazlimuhu wa la yaqtuluhu, tidaklah wala yakdzibuhu, tidaklah mereka saling menterlantarkan satu sama lain, tidak saling menzalimi dan tidak saling mendustakan. Itulah yang terjadi saat Rasulullah SAW mencanangkan kemajuan pada kaum muslimin dan pada generasi yang akan datang. Kemudian kita lihat bagaimana para sahabat dari kaum muhajirin dan ansar itu mewujudkan itu di dalam kehidupan. Tentu pertama-tama mereka di bawah tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan berprinsip keadilan, saling bahu membahu dan saling sayang menyayangi. Prinsip sayang menyayangi akan melahirkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala yang luas dan terbuka. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan di dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam At-Tirmizi, "Ar-rahimuna yarhamuhumullah, yarhamuhumur rahman." Orang-orang yang memiliki jiwa kasih sayang sungguh akan disayangi oleh yang Maha Pengasih. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Sayangilah mereka-mereka yang ada di bumi, niscaya kalian juga akan disayangi siapa yang berada di luar angkasa, termasuk para malaikat. Jadi konsep daripada kesatuan dan penyatuan adalah kasih sayang yang harus tersebar, dan kasih sayang itu muncul dari kasih sayang yang ada. Maka setiap insan harus melahirkan wujud kasih sayang itu di dalam dirinya, sehingga akan terbenting rasa kasih sayang dari orang lain kepada orang lain. Seperti halnya yang terjadi pada kaum muhajirin, di mana ketika kaum muhajirin sampai ke Madinah disambut dengan penuh kasih sayang oleh kaum ansar, dan kaum muhajirin lebih menyayangi lagi kepada kaum ansar. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam konteks kedunia, kemajuan itu bisa didapat dan diwujudkan juga dalam proses sayang menyayangi, saling kasih antara yang kuat dan yang lemah, dan antara sahabat dengan sahabat lainnya, antara satu komunitas dengan komunitas lainnya. Bila kasih sayang itu terpenuhi, maka insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rahmatnya dan kasih sayangnya. Allah akan memudahkan jalan-jalan menuju kemudahan-kemudahan dalam waktu saat-saat sekarang ini. Sekarang ini kita menghadapi waktu-waktu yang mulia, di mana alam raya ini sebentar lagi akan berada pada waktu yang dikatakan Rabiul Awal atau bulan Rabiul Awal. Dikatakan Rabiul Awal karena berseminya alam raya ini.
tidak hanya udara mengeluarkan udara yang sebaik-baik yang ada, tetapi bunga-bunga pun ikut, tumbuhan pun ikut mengeluarkan bunga-bunga yang harum semata. Itulah Rabiul Awal. Dan pada bulan yang akan kita hadapi ini, disitulah lahir Rasulullah SAW yang mencanangkan kasih sayang dan mempraktekkan kasih sayang di antara sesama. Semoga kita semuanya pada bulan-bulan ini dapat berkumpul bersua, bersilaturahmi, bersama-sama saling mengungkapkan rasa kasih sayang di antara kita, sehingga apa yang menjadi niat dan tujuan dari kebersamaan ini, yaitu mencanangkan kemajuan ke depan, akan terwujud dengan penuh kemudahan. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagai kesimpulan bahwa marilah kita dalam hari-hari ini banyak merenungkan bahwa kebersamaan dan kasih sayang ini, itulah yang dapat menumbuh kembangkan kebersamaan, kedamaian, kesejahteraan. Dan kasih sayang di antara sesama itulah yang akan dapat menjamin kemajuan yang tanpa ada di dalamnya kendala-kendala. Cukuplah kehidupan Rasulullah dan para sahabat menjadi contoh bagi kita semuanya, dan kita camkan dan kita wujudkan dan kita contoh. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum fa ya fawzal mustaghfirin fastaghfiruhu yaghfirullahu li wa lakum astaghfirullah. شرفها الله بقرآنه فهي لخلود وبقاء وحباها من سحر بيانه ألفا يمتد إلى الياء